Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi mazidah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Rabbi ishrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'du. Alhamdulillah, puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas berkah limpahan rahmatnya lah. Alhamdulillah mitra, kita berada di studio dalam keadaan sehat walafiat. Semoga mitra dimanapun berada juga dalam keadaan sehat walafiat. Setiap Selasa di pukul 16 insya Allah sampai 17 kami sama-sama belajar dalam satu program QLM dengan Radio CIC Jakarta Islamic Center FM 107.7. Dan pada hari ini, tepatnya di bulan Juli 28, 2020, kami bisa mengudara. Sekali lagi puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas berkah limpahan rahmatnya. Kita semua insya Allah dalam keadaan sehat walafiat. Mitra yang dimuliakan Allah, tema kali ini insya Allah yang akan kita bawakan adalah masih ada kaitan erat dengan tema minggu yang lalu. Kalau yang dulu atau seminggu yang lalu kita bicara mengenai menjadi pribadi yang sukses, kali ini kita akan bicara membiasakan berbicara saya sukses. Nah, ini penting mitra. Rasanya kalau dalam diri kita senantiasa banyak sekali mensyukuri, banyak sekali memberikan apresiasi terhadap diri kita, makanya akan terjadi adalah kebahagiaan yang sejati, kebahagiaan yang sesungguhnya. Nah, kenapa kita harus mengatakan bahwa saya orang sukses? Nah, ini nanti kita akan sama-sama kaji, sama-sama belajar, sama-sama kita dalami. Dan karena apa hal ini sangat penting untuk kita? Miris rasanya ketika kita ini gagal, justru sering sekali kita dengungkan kegagalan itu. Justru berkali-kali kita mengucapkan kegagalan itu. Namun ketika kita sukses, bisa jadi kita abaikan sukses itu. Bahkan kita merasakan bahwa sukses yang kita dapatkan belum seberapanya. Padahal sekecil apapun sukses kita, mestinya kita rayakan. Mestinya kita mengatakan syukur. Mestinya kita mengatakan alhamdulillah. Karena ini adalah berkahnya bulan diberikan kepada kita. Nah, ini yang kita sayangkan. Dan kemudian hari ini kita mencoba untuk mendalami bagaimana kita bisa menjadi orang yang senantiasa mengatakan saya sukses. Ini. Nah, kata-kata ini mari kita memulai. Kita tidak usah segan, tidak usah malu. Ketika mengerjakan sesuatu kemudian kita bisa, maka katakan endingnya dengan kata alhamdulillah dan katakan saya sukses. Jika saja beberapa hal yang hari ini bisa kita selesaikan dengan kata-kata saya sukses, maka bisa dihitung sehari berapa kali mengatakan saya sukses. Dan esok harinya bisa jadi kita akan mengatakan seperti itu lagi. Dan jika terus seperti itu kita katakan, insya Allah kita adalah orang-orang yang sukses besar. Karena dalam diri kita yakin bahwa kita adalah orang sukses. Kalau minggu yang lalu adalah menjadi pribadi yang sukses. Kali ini kita akan mendalami bagaimana cara yang paling baik, cara yang paling jitu, dan kita akan menjadi orang yang betul-betul sukses. Maka katakanlah, atau membiasakan kita bicara dengan kata-kata saya sukses. Nah, bagaimana implementasi dalam keseharian kita yang seperti itu? Jika hari ini kita belum seperti itu, maka kita mulai mencoba. Kita mulai mengukir, kita mulai mengatakan pada diri kita adalah orang yang sukses. Nah, nanti untuk bisa kita menjadikan orang yang sukses betulan, kita akan membahasnya dengan kata sukses itu sendiri. Jadi kata sukses bisa dijadikan satu pembelajaran kita untuk menjadi diri kita orang yang sukses. Atau paling tidak, orang yang membiasakan diri mengatakan sukses. Karena sungguh kita ini orang sukses. Sangat tidak atau sangat mustahil kalau mengatakan tidak sukses. Contohnya, ketika kita hari ini bisa sampai sore dalam keadaan sehat walafiat, dalam keadaan yang kuat, dalam keadaan bisa berkarya, sukses besar. Janganlah diartikan sangat sempit sukses itu. Janganlah kemudian diartikan bahwa orang yang sudah punya ini, punya itu, kemudian sukses. Mari kita mencoba mendalami diri kita bahwa apapun yang telah kita kerjakan secara baik adalah sukses. Nah, nanti ada di sana, insya Allah kapan-kapan kita akan juga membahas tentang bagaimana sih seutuhnya sukses itu. Bagaimana sih
kita bisa menjadi orang yang memberdayakan kita sendiri, menjadi orang yang betul-betul bahwa kita adalah sukses. Dan kesuksesan kita adalah kemanfaatan bagi diri kita maupun orang lain. Nah, ini yang jelas yang seperti itu. Nah, bagaimana kita hari ini memulai bahwa kita mengatakan atau kita menghabitkan, membiasakan mengatakan saya sukses. Oleh karena itu nanti kita akan bicara kata sukses itu dengan tujuan kita akan menjadi orang yang betul-betul bisa kata-kata sukses itu yang betul-betul menggambarkan kesuksesan kita yang ada pada diri kita. Nah, mitra, sungguh saya akan bertanya dengan mitra, apakah mitra sudah pernah memberikan apresiasi pada dirinya tentang apa yang hari ini sudah lakukan dengan baik, kemudian mengatakan saya sukses. Nah, ini penting. Yang bisa menjawab adalah mitra sendiri. Jika mitra sudah berperilaku seperti itu, maka sangat betul. Namun jika mitra hari ini belum berperilaku seperti itu, ayo kita mulai. Berikan apresiasi pada diri kita atas apa yang telah kita kerjakan, dan kemudian menuai kebaikan, kemudian menuai kemanfaatan, kemudian ada hasilnya. Inilah orang sukses. Alangkah disayangkannya kalau kita ini sudah mengerjakan sukses namun masih menggerutu. Kita sudah mendapatkan sesuatu namun masih mengeluh. Nah, ini kita sayangkan. Mestinya yang ada adalah senyum, yang ada smile, yang ada adalah bersyukur karena apa? Kita mampu mengerjakan dengan baik atas pekerjaan yang kita lakukan pada hari ini. Dan saya yakin sekali kalau dari pagi sampai sorenya beberapa hal yang kita kerjakan itu banyak sekali yang sukses dibandingkan yang gagalnya. Sebab naluri kita bahwa kita ingin menjadi orang yang terus sukses, dan sukses. Dan bahkan tidak ingin menjadi orang yang gagal gitu. Sekalipun gagal itu kita butuhkan. Gagal itu kita perlukan gitu. Jadi jangan sampai kita ini takut dengan gagal. Dengan gagal itulah kita akan menjadi orang hebat. Dengan gagal itulah kita akan menjadi orang yang top ke depannya. Dan dengan gagal kita menjadi orang yang dewasa. Jangan salah. Jadi kalau orang takut gagal nanti tidak pernah dewasa gitu. Namun saya yang kadang-kadang mendengar saja sudah apatis gitu. Mendengar saja sudah, wah nggak mau dah kalau seperti itu. Saya yakin sekali kalau kita kehilangan banyak sekali uang kita karena berbisnis, maka suatu saat kita akan mendapatkan dengan mudah uang kita kembali. Saya yakin sekali kalau hari ini kita banyak sekali menggunakan waktunya untuk eksperimen namun gagal, pada suatu saat nanti akan mendapatkan eksperimen yang mungkin kemanfaatnya jauh lebih besar dibandingkan kegagalan kita. Sebab apa? Yang namanya habit, kebiasaan itu ternyata punya potensi dahsyat. Kalau kita habit, kalau kita membiasakan diri untuk melakukan sesuatu, itu punya potensi dahsyat sekali. Dan yang bisa mengubah siapapun kita yang habitnya terus dilakukan secara kontinu, dan mungkin ya ada batas memang, namun nantinya akan mengubah diri kita, bisa jadi akan melampaui batas kemampuan kita. Kalau kita mampunya segini, ternyata ketika kita lakukan dengan terus-menerus jauh lebih dahsyat dibandingkan apa yang kita pikirkan saat ini. Ini habit, kebiasaan. Dan nanti kita akan bahas tentang the power of habit atau kekuatan atau energi dari kebiasaan. Nah, tadi saya sudah katakan di awal bahwa kita akan bicara membiasakan diri berbicara sukses dengan kata sukses itu sendiri. Kata sukses yang pertama adalah ada S, huruf S itu, mitra. Dan saya akan bicarakan ini huruf S ini adalah self-discipline. Ini penting mitra untuk kita semua. Menjadi orang yang memang disiplin dirinya tinggi. Nah, ini self-discipline. Self-discipline kalau kita miliki, ini salah satu cara kita menjadi orang yang hebat di kemudian hari. Memang betul ada, menurut para pakar itu ada 4 hal menjadikan kita orang yang sukses besar. Satu di antaranya adalah disiplin diri. Yang 3 pernah saya juga kupas di sini. Yang pertama adalah cara hidup dari kerja keras kita. Ya, artinya berapa sih pendapatan kita, kemudian berapa sih pengeluaran kita, cara hidupnya gitu. Yang kedua, punya planning yang besar, punya rencana besar. Jadi kalau kita hidup tidak punya rencana, lalu apa yang akan kita kejar? Kan gitu. Pertanyaannya seperti itu. Maka kita kemudian punya rencana besar, punya rencana yang akan kita raih, mungkin dalam waktu sekian tahun, gitu. Karena memang harus ada batas. Dan yang ketiga adalah perseverance, ketekunan. Kita mesti tekun. Siapapun yang hari ini tekun pasti akan menuai
keberhasilan yang sangat. Sayangnya terkadang ketekunan kita juga tidak sampai ke sana ya. Kita mesti tekun. Dan yang keempat adalah self discipline. Disiplin diri sangat penting sekali. Jadi kata sukses itu ternyata di dalamnya ada S. S-nya adalah self discipline. Menjadi orang yang disiplin itu artinya dia akan menegakkan segala sesuatunya dengan kebenaran. Menempatkan segala sesuatunya pada tempat yang tepat gitu. Jadi tidak main-main. Kalau janji, tepati janji. Kalau saya mau berbuat begini, tepatnya begini. Kalau ini prioritas saya, ya ini yang harus saya kerjakan. Jadi tidak bolak-balik. Terkadang kita ini justru yang saya harus jadi pertama malah jadi belakang. Yang saya harus jadi belakang di tengah-tengah gitu. Karena tidak disiplin gitu. Maka kita harus disiplin. Self disiplin inilah yang menjadikan kita nanti akan luar biasa sekali gitu. Self disiplin menjadikan kita orang yang sukses besar. Sekali lagi, disiplin diri adalah salah satu kekuatan untuk menjadikan kita menjadi orang yang betul-betul sukses besar. Disiplin artinya bahwa kita akan menempatkan sesuatunya pada tempatnya. Kita akan berperilaku sebagaimana orang yang benar-benar baik. Tanpa kebaikan, it is impossible to be a discipline. Tanpa kebaikan nggak mungkin banget kita tidak menjadi disiplin. Jadi harus ada niat kebaikan. Orang baik itu niscaya akan disiplin. Toh kita sudah diajarkan. Sangat tidak mungkin kalau kita waktu zuhur untuk sholat asar. Sangat tidak mungkin sholat asar untuk sholat maghrib kan begitu. Jadi udah diajarkan di dalam konsep Islam itu pada diri kita menjadi orang yang disiplin. Disiplin waktu banget. Dan kita melihat waktunya itu tepat. Ini waktu zuhur, waktu asar, waktu maghrib, waktu isya. Tepat sekali. Nah, gambaran itu mestinya kita masukkan ke dalam diri kita. Menjadi orang yang disiplin. Jadi tidak main-main. Tidak menjadi orang seenak-enak gitu. Aduh, kalau kita hari ini masih seenak-enak, wow, nanti ketinggalan. Kalau hari ini kita masih seenak-enak kita, pasti kita ini menjadi orang yang lengah akhirnya. Dan waktu tidak akan pernah kembali. Lihatlah waktu di jam dinding kita. Terus bergerak ke depan. Terus berputar. Tidak pernah sedikit pun kembali lagi, tidak pernah. Terus berputar dan berjalan. Maka manfaatkanlah waktu sebaik mungkin. Nah, disiplin salah satunya. Orang disiplin itu pasti akan tepat di mana-mana. Dan orang disiplin akan disukai oleh orang banyak. Jadi kalau kita hari ini disiplin, banyak sekali teman-teman kita yang suka dengan kita. Namun kalau kita nggak disiplin, bisa jadi kita malah disumpahin nggak baik. Bisa jadi malah kita itu dikatakan orang yang tidak pernah baik gitu. Ini sayang sekali mitra. Hari ini kita mulai menjadi orang yang self disiplinnya tinggi. Yang kedua adalah setelah disiplin, di dalam kata sukses ada U. U-nya adalah upgrading the skill. Skill kita hari ini apa? Kemampuan yang kita miliki, yang kita sukai, yang senang dikerjakan, yang mungkin saja menjadi hobi, kira-kira apa? Kalau skill kita hari ini kemudian kita kembangkan, kita upgrade terus, bisa jadi skill itu akan mendukung kehidupan kita yang luar biasa sekali. Betul dalam sebuah buku dikatakan bahwa kita ini mempunyai 32 bakat. Yang terdekat ada 14. Dari 14 itu, kalau kita satu saja kita keluarkan, menjadi kemampuan yang mungkin jauh dibandingkan rata-rata yang lain, itu bisa menjadikan kita hidup lebih hebat. Satu saja, tidak usah harus 14, apalagi 2, 3, 4, sampai 14. Wah, di sana pasti luar biasa sekali. Upgrading artinya itu kita terus mengasah kemampuan yang ada. Kita paham bahwa bisa plus latihan, maka akan menjadi mahir. Saat ini yang dibutuhkan bukan hanya bisa, tapi mahir. Gitu. Mahir dalam bidang apapun. Kita mencoba satu saja yang kita hari ini miliki, yang kita sukai, yang kita biasa kerjakan, yang tidak ada beban kalau kita kerjakan, bahkan menjadi enjoy, menjadi senang kalau kita kerjakan, maka coba kita upgrade. Kita terus kembangkan itu. Kita terus latih itu. Dan saya sudah pernah mengatakan bahwa latihan itu membuat kita unggul. Latihan membuat kita mahir. Sesuatu kalau kita latih terus, otak kita akan ringan sekali berpikirnya. Karena apa? Karena sudah biasa. Jadi tidak harus mikir. Memang betul ada kata-kata bahwa sesuatu yang pertama kita kerjakan akan sangat sulit. Namun kalau sudah biasa dikerjakan, tidak ada sulit lagi. Dan bahkan enjoy dikerjakan.
dan bahkan menjadi satu nilai plus buat kita. Nah, kalau kita upgrade skill kita, kemudian dijadikan satu kekuatan kita, kekuatan dahsyat kita kembangkan, kita majukan sebagai tujuan utamanya untuk kebaikan kita, atau jembatan kita lah untuk mencapai bahwa kita harus mendapatkan satu goal minimal dalam satu hidup, maka tidak ada salahnya kita upgrade yang seperti itu. Terus kita upgrade, terus kita dalami, terus kita latih, terus saja sampai kita betul-betul menjadi orang yang memang dalam hal itu mahir gitu. Karena tadi saya katakan bahwa bisa plus latihan, plus latihan, plus latihan sama dengan mahir. Jadi memang masuk akal ketika Bruce Lee mengatakan, saya tidak pernah takut dengan orang yang punya 1000 jurus, namun latihannya 1-2 kali. Saya sangat takut dengan orang yang punya 1 jurus, namun latihannya 1000 kali. Bayangkan ketika skill mitra ini di-upgrade terus dan terus, seperti apa jadinya kekuatan itu. Otak kita itu, kalau orang bilang itu apa ya, di luar otak kita ya, di luar pikiran kita gitu. Padahal di luar jangkauan kita, betul. Karena apa yang kita kerjakan berkali-kali, yang menjadi repetisi, yang menjadi pengulangan itu, bawah sadar kita akan merekam, dan itu tidak akan pernah dilupakan, dan itu tidak akan pernah lupa, dan akan terus sampai kapanpun terus berlanjut dengan kita. Sayang mitra, kalau hari ini kita ini belum bisa satu saja mengambil yang kita miliki, mengambil yang hari ini kita sukai, yang hari ini dijadikan mungkin pendukung hidup kita. Nah, upgrading the skill ini mitra, adalah salah satu kebutuhan kita dalam kehidupan kita untuk menjadikan kita orang luar biasa. Pertanyaannya, apakah kita sudah memiliki satu saja untuk kemudian kita upgrade? Kepandaian apa saja? Skill apa saja? Karena banyak sekali. Bahkan tadi kalau bakat hanya 32. Kemudian 14 bakat yang berlanjut dengan kita. Kalau satu saja kita tidak bisa mengeluarkan, lalu salah siapa? Nah, ini pertanyaannya. Jangan kemudian lingkungan kita yang kita salahkan. Jangan kemudian orang terdekat kita yang kita salahkan. Karena kita aktornya. Kitalah yang bisa membuat kita seperti ini. Kitalah yang membuat kita luar biasa. Kita inilah yang semestinya mengatakan bahwa saya hebat, saya sukses, saya orang luar biasa. Seperti itu. Jadi jangan biasa-biasa saja. Kalau biasa-biasa saja saya mengatakan, itu udah bosan lah. Kita nggak ada bedanya. Bahkan ada kata-kata yang sangat bagus sekali. We must be different. Kita harus berbeda. Perbedaan yang mana? Nah, perbedaan yang inilah, yang kata-kata kita ini, bahwa kita memiliki satu skill yang kemudian kita upgrade dan upgrade terus sampai betul-betul mendukung kehidupan kita. Satu saja kalau itu dimatangkan, seperti apa? Apalagi 14. Nah, inilah kehebatannya. Jadi mestinya kita mulai merenung diri. Kalau sampai hari ini kita belum upgrading our skill, kemudian kita mulai menuliskan yang paling kita sukai, kita kerucutkan, satu saja. Pertama satu. Mungkin kalau sudah benar-benar kita hebat sekali, boleh 2, boleh 3, boleh 4, boleh sampai 32 boleh. Asal kita mampu kan. Asal kita bisa menjalankan. Kalau mampu pasti mampu kalau dilatihnya. Tapi menjalankannya ya. Dan hebatnya di situ bahwa kita ini luar biasa sekali untuk bisa menjadi orang yang betul-betul hebat. Dan inilah menjadi orang sukses, di antaranya adalah upgrading the skill. Dengan cara mengupgrade kemampuan kita, kesukaan kita, hobi kita, kemudian insya Allah menjadi pendukung kehidupan kita yang hidup hanya sekali, namun sekali ini yang luar biasa gitu. Sekali ini yang baik. Cukuplah sekali tapi kita baik gitu. Kita luar biasa, tidak sia-sia dalam kehidupan. Tidak sia-sia kita ini menghabiskan waktu sekian lama. Yang ketiga mitra, dalam sukses ada K. Nah, ini K. Keep on doing the best. Wow, ini luar biasa mitra. Jadi ternyata kita ini, kalau kita ingin menjadi orang yang sukses, maka selalu kita harus dalam keadaan yang baik, mengerjakan yang terbaik. Keep on itu artinya terus menerus. Jadi tidak hanya sekali 2 kali. Ternyata kita dituntut untuk menjadi orang yang berakhlak mulia. Jadi yang berakhlak karim gitu, yang betul-betul melakukan sesuatu yang baik. Bisa jadi orang itu dengan melakukan sesuatu yang tidak baik kemudian terlihat luar biasa, terlihat hebat gitu. Tapi yakin tidak lama, tidak long life gitu. Tapi kalau orang-orang yang istiqomah, keep on doing the best,
atau mengerjakan sesuatu yang terus dan terus baik, maka insya Allah lama sekali. Bahkan ada dalam dunia ini kan ada 3 komitmen yang dianut atau yang diikuti oleh kita semua. 3 komitmen itu apa? Ada yang namanya material komitmen, di mana material komitmen adalah ketika orang itu yang dikejar materi, gitu. Dengan cara apapun yang penting gua dapat dah, yang penting saya dapat, yang penting dapat dari mana aja, cara apa aja. Jadi semua dilabrak, semua dilabrak, semua diambil dengan cara-cara apapun. Ini orang-orang material komitmen. Namun tidak ingat bahwa endingnya akan hancur. Endingnya itu hancur. Kenapa? Akan ditinggalkan. Yang senang siapa? Mungkin ya keturunan kita, mungkin siapa lagi gitu. Kitanya yang tadi main nggak bagus gitu, apa saja kita akan meninggalkan. Nah itu harus ingat bahwa pada suatu saat kita akan hancur. Ini orang material komitmen yang dikejar materi dengan cara apapun. Tadi konsepnya adalah yang penting kita dapat, gitu. Yang penting aku dapat, yang penting gua dapat. Nah ini ya, dengan cara apapun. Tapi tidak, tadi saya katakan tidak ingat bahwa endingnya hancur. Endingnya itu akhirnya selesainya itu kehancuran. Nah, yang kedua adalah ada emotional commitment. Orang-orang yang menganut emotional commitment adalah orang-orang di mana dia itu ingin sekali tenar pokoknya ada. Dengan cara apapun yang penting aku tenar gitu. Dengan cara apapun, mau halal mau haram labrak habis gitu. Nah, ini yang orang yang emotional commitment. Namun juga nanti endingnya sama akan hancur. Setelah terkenal mau ngapain coba? Setelah terkenal kemudian tua mau ngapain kan gitu? Sama hancur. Maka baiklah yang ketiga, yang spiritual commitment. Spiritual commitment artinya adalah orang-orang di mana komitmennya itu insya Allah karena komit vertikal. Setiap sesuatu yang dikerjakan itu ya tidak lepas dari apa yang diajarkan. Jadi ini batil, ini haram, ini tidak boleh, ya tinggalkan. Ini boleh, ini baik, ya dilakukan begitu. Ini orang-orang spiritual commitment. Nah, keep on doing the best ini adalah sama dengan spiritual commitment. Kalau kita adalah orang-orang yang keep on doing the best, kita ternyata penganut spiritual commitment. Dan kita ketika menjadi orang yang berspiritual commitment, insya Allah selamat. Meninggalnya pun smile. Gitu. Jadi ada istilah, kalau kita lahir menangis, janganlah meninggal kita menangis lagi. Gitu. Meninggalnya senyum gitu. Jadi kalau lahirnya menangis, meninggalnya senyum. Ya. Oleh karena itu harus menjadi orang yang keep on doing the best. Yang terus istiqomah melakukan sesuatu yang terbaik. Jadi tidak ada istilah tidak baik lagi. Tidak ada kata-kata yang penting dapat, yang penting terkenal. Tidak ada. Tapi yang penting adalah karena ridho Allah. Ya, ini sekali lagi konsepnya luar biasa. Jadi apa yang kita kerjakan karena ridhonya saja. Ingin mendapatkan anugerahnya saja. Ingin mendapatkan keselamatannya. Maka orang itu adalah tetap keep on doing the best. Atau tadi menganut spiritual commitment. Oke. Nah, dalam sukses, K, kemudian ada S lagi. Ya, mestinya U. Oh ya, U. Understanding. Understanding everything well. Sebelum sampai S, sayangnya saya tidak bawakan satu lagi. Jadi ada understanding everything well. Memahami betul sesuatu-sesuatunya. Baik ini yang baik maupun yang buruk. Karena kita understand, memahami. Kita tidak lagi menjadi orang yang sembrono. Kita tidak lagi menjadi orang yang semau gue. Tapi kita paham, oh ini baik, kita lakukan. Oh ini tidak baik, kita tinggalkan. Karena apa? Saya mengerti, saya paham sesuatu dengan baik. Gitu. Nah ini hubungannya nanti dengan orang yang empatik. Yang pernah juga saya kupas di sini. Menjadi orang yang betul-betul menempatkan diri pada tempat yang benar. Memahami betul saya siapa, yang saya ajak bicara siapa. Memahami betul saya berada di mana, posisi saya di mana, dan saya menempatkan ini betul apa tidak. Nah ini orang-orang yang understanding everything well. Jadi orang-orang yang betul-betul memang paham terhadap sesuatu yang harus kita lakukan. Paham terhadap sesuatu yang harus kita kerjakan. Paham apa yang harus kita tinggalkan dan apa yang harus kita guide. Serta paham bagaimana kita meraihnya. Ini orang-orang yang understanding everything well. Memahami betul lingkungan kita. Memahami betul situasi kondisinya.
Dan orang-orang yang seperti itu akhirnya menjadi orang yang empati. Orang empati itulah paling enak, mitra. Orang empati itu adalah orang yang paling mengetahui dirinya. Dan di sana kemudian terjadi yang namanya tawadu, kerendahan hati. Kenapa kita empati? Tidak ada kata sombong. Dan bahkan kita akan menjadi istimewa. Kenapa? Menganggap siapapun yang ada di hadapan kita orang hebat. Wah, Anda hebat sekali. Anda guru saya. Ini orang hebat, orang istimewa. Jadi kalau kita sudah menganggap siapapun di hadapan kita orang istimewa, kita orang hebat. Atau kalau kita menganggap diri kita istimewa, menganggap siapapun di hadapan kita adalah orang hebat. Gitu. Tidak ada lagi kita merendahkan orang lain. Jadi ini erat kaitannya dengan ketawaduan kita. Dengan kalau orang bilang itu rendah hati. Jadilah orang yang rendah hati, karena rendah hati itu punya kesempatan baik ke depannya. Berbeda dengan orang yang congkak, orang yang sombong. Mungkin kesempatannya sudah nggak ada. Karena sampai di situ. Nah, kemudian setelah itu ada S. Itu baru namanya sukses kan. Ada S ini. S-nya adalah success speak. Nah, ini sesuai dengan tema kami. Success speak. Artinya apa? Bahwa kita mestinya terus dengungkan kepada diri kita orang yang sukses. Jadi bicara saya ini sukses. Saya ini sukses, alhamdulillah saya sukses gitu. Alhamdulillah wa syukurillah. Saya bersyukur pada Allah hari ini saya bisa mengerjakan sesuatu yang lebih dibandingkan kemarin. Orang sukses. Sukses speak itu mestinya terus kita dengungkan. Sehingga bawah sadar kita akan merekam bahwa kita orang sukses gitu. Jadi janganlah kita ini sudah bisa mengerjakan sesuatu namun kita berpikirnya berbalik. Belum seberapanya. Itu paling seperti itu. Mudah. Jangan seperti itu. Sekecil apapun yang kita kerjakan kalau hari ini bisa melakukan dengan baik, maka katakan success speak. Alhamdulillah. Luar biasa. Dengan pulpen kita ucapkan alhamdulillah pena. Kamu telah membantu saya menjadi saya orang yang bisa menuliskan sesuatu sehingga saya sukses. Dengan komputernya demikian. Segala sesuatu yang ada di lingkungan kita berterima kasih. Karena mestakung tentu. Semesta mendukung gitu. Jadi apapun yang ada di hadapan kita ini mendukung kita. Kalau terjadinya seperti itu maka kita akan tumbuh kasih sayangnya. Tidak ada lagi marah-marah. Tidak ada lagi sialan ini komputer. Sialan ini HP gitu. Gak ada lagi. Yang ada adalah kembali kepada kita sendiri. Introspeksi dirinya tinggi. Nah ini success speak. Atau orang yang mengatakan sukses, sukses, dan sukses. Jadi nggak ada istilah gagal. Yang ada adalah smile dengan apapun yang ada di hadapan kita. Mendukung kita semua dan akhirnya mood kita jadi bagus. Manakala mood kita pada titik yang paling atas, paling bagus. Pekerjaan apapun akan diselesaikan dengan baik. Sayang kalau kita tidak mengatakan success speak. Sehingga yang terjadi adalah mungkin ya berkerut nih keningnya. Nah kalau berkerut keningnya, kemudian pekerjaan apapun jadi jelek. Dan tidak didukung. Pada akhirnya tidak berhasil. Nah, kalau terjadi seperti itu, saya pernah ajarkan mencoba berdiri atau melangkah. Atau mungkin berhenti sejenak. Atau mungkin minum dulu gitu. Boleh. Ya, baru kembali lagi gitu. Tinggalkan sejenak aja. Nah, karena ternyata meninggalkan sesuatu dalam keadaan yang seperti itu dibolehkan sekali. Dan itu adalah cara kita untuk mengalihkan tadi ketidakenakannya gitu. Nah ini penting ya. Jadi success speak adalah utama bagi kita. Success speak adalah baik bagi kita. Success speak adalah kebutuhan bagi kita. Jadi kita mulai hari ini mengatakan saya sukses, saya sukses, saya sukses gitu. Anda boleh juga ketika bersalaman dengan teman Anda mengatakan Anda beruntung bersalaman dengan sang badar orang sukses. Wah, luar biasa mitra. Mitra juga begitu, ketemu temannya mengatakan, Anda beruntung ketemu saya, si A, orang sukses. Nah, kalau terus seperti itu, nggak mungkin nggak sukses. Yakin sekali, saya yakin sekali, karena bawah sadar kita akan mengatakan kita orang sukses. Jadi, success speak adalah kebutuhan. Success speak adalah yours, adalah Anda. Success speak adalah ours, semua kita, milik kita, mengatakan sukses, saya sukses, Anda sukses, kita sukses. Jadi tidak hanya sebentar-sebentar, lagi-lagi keluhan, ngeluh terus akhirnya apa? Kapan suksesnya kalau seperti itu, ya kan? Nah, oleh karena itu kita ganti keluhannya kita buang, dijadikan menjadi sukses speak atau bicara sukses. Sekalipun keadaannya mungkin tidak mengenakan, tapi katakan ini sukses saya. Nah, kalau terus seperti itu, maka yang terjadi adalah doa buat kita, karena kata-kata kita adalah doa kita.
kata-kata kita inilah yang mendukung kita untuk menjadi orang yang hari ini akan bekerja luar biasa. Bahkan jauh dibandingkan apa yang kita pikirkan. Ini tadi saya katakan nanti di power of habit atau energi kebiasaan. Yang pikiran saya mungkin hanya sampai di sini, ternyata bisa melampaui apa yang saya pikirkan. Dan ini hebatnya. Jadi kalau kita berpikirnya hanya jalan, ternyata masih bisa lari. Kalau berpikirnya kita lari, ternyata masih bisa terbang. Kalau sudah pikirannya terbang, wow, luar biasa sekali gitu ya. Nah, ini maka mencoba untuk menjadi orang yang berpikir jauh ke depan seperti itu. Sukses peak adalah merupakan sebuah, katakanlah sekarang ini ya, dogma untuk menjadikan kita orang sukses. Oke. Nah, selanjutnya mitra, pada kata sukses tadi sudah ada S, ada U, ada K, ya, ada S lagi kan gitu. Nah, sekarang E. Tadi ada U kedua ya. Nah, tapi U-nya satu adalah di awal kan, sukses gitu ya. Nah, sekarang E. Nah, E-nya ini adalah mitra enrich the knowledge. Nah, ini penting sekali. Orang-orang sukses itu senantiasa menambah wawasannya, menambah ilmunya. Ilmu bisa didapatkan dari dua jalan, mungkin pendidikan formal, mungkin pendidikan kehidupan. Makanya ada sebutan universitas kehidupan. Justru dari kehidupan inilah yang betul-betul akan mendukung kita menjadi orang yang paham betul bagaimana cara kita mengartikan kehidupan yang lebih berarti. Karena memang dari pengalaman. Nah, enrich the knowledge, memperkaya pengetahuan. Siapapun hari ini yang terus dan terus belajar, terus dan terus mengasah dirinya menjadi orang yang lebih pengetahuannya, maka tidak akan pernah ketinggalan. Ini ada satu pengalaman yang luar biasa. Di zaman pandemik ini, teman-teman kami banyak yang mengundurkan diri menjadi guru. Oh kok, kenapa? Merasa sudah tua. Ini yang pertama. Oh begitu. Yang kedua, tidak mau adaptasi. Kita harus adaptasi. Situasi kondisinya memaksa kita untuk mengajar dengan aplikasi contohnya. Kalau orang yang mengatakan, wah saya sudah nggak mampu dengan seperti itu, habis. Ya. Maka adaptasi itu diperlukan untuk kita. Kapanpun kita yang mau dengan enrich the knowledge, maka bisa adaptasi. Kita belajar dari yang muda yang lebih hebat. Kita belajar dari siswa kita, nggak masalah, nggak apa-apa. Toh betul bahwa kita banyak kekurangannya. Kita ini tidak perfect kan. Ya. No one is perfect lah, so are we. Tidak ada orang yang luar biasa, nggak ada. Pasti ada kekurangannya. Kekurangan itulah kemudian kita gali, kita cari. Nah ini, enrich the knowledge. Memperkaya pengetahuan. Dan ini kebutuhan. Saat ini orang harus sudah kaya raya sekali dengan IT. Atau dengan teknologi informatics. Nah, karena semua sudah menggunakan seperti itu. Bahkan jauh sebelumnya sudah dikatakan ada di generasi Z itu. Nantinya ada revolusi industri 4.0 yang semuanya menggunakan internet, dan terjadi. Ketika pada itu didengungkan, mestinya kita siap gitu. Dengan segala tetek bengeknya gitu, dengan segala sesuatunya. Kalau hari ini kita tidak ke sana, ya jauh ketinggalan. Sekarang orang sudah bicara virtual, sementara kita nggak tahu virtual itu apa. Ya, kita punya sendiri jadinya. Oleh karena itu adaptasi. Enrich the knowledge bagi siapapun sebuah kebutuhan. Dan bahkan dalam satu hikmah dikatakan, never too old to study. Tidak akan pernah ada tuanya untuk belajar itu. Belajar kepada siapapun. Dan bahkan tadi dalam universitas kehidupan, kita belajar. Kalau kita belum tahu itu, kita tanyakan. Kok seperti itu Pak? Kok seperti itu Mas? Kok seperti itu Dek? Kok seperti itu Nak? Boleh. Ya. Dan akan dijawab dengan baik. Yakin kalau yang bertanya orang tua, jawabannya akan indah. Belum tentu loh kalau yang tanya muda, orang tuanya akan menjawab dengan indah dalam hal ini tentunya. Akan sangat indah sekali. Dan ketika kita mau bergabung dengan mereka, mau beradaptasi, mau belajar, mau enrich the knowledge, maka tidak ada kata ketinggalan di belakang. Yang ada kita sama-sama maju. Yang ada kita sama-sama happy. Oh saat ini sangat mudah mitra. Ketika kita nggak bisa, kita bisa setel YouTube kita. Kita bisa mencari dengan Mbah Google. Kita bisa cari dengan aplikasi-aplikasi yang lain. Dan bahkan banyak sekali virtual lecturer atau kuliah-kuliah virtual yang diselenggarakan. Itu gratis juga banyak sekali.
Di grup saya sendiri, saya sangat kagum dengan mereka yang muda-muda. Ada saya punya media guru yang berisikan 7.000 orang lebih. Dan ternyata di dalamnya orang-orang hebat sekali. Dan mereka adalah orang-orang yang tawadhu, yang rendah hati, yang mau belajar, mau menerima, yang mau memberikan dan menerima. Dan ketika kita lihat, wow, gairah mereka untuk belajar itu tidak ada duanya. Di situ tercampur antara yang tua, muda, dan anak-anak. Pelajar bahkan ada. Itu bukan hanya guru semua. Dan mereka sama-sama memberi, sama-sama menerima, sama-sama mengakui kehebatan ilmu yang ada saat ini. Nah, inilah enrich knowledge. Cara bagaimana kita ini mengembangkan pengetahuan kita. Kita jangan jadi orang yang diam diri. Jangan jadi orang yang stuck. Jangan jadi orang yang pada akhirnya hanya introvert. Gitu. Di dalam aja gitu. Atau mengubur diri lah. Jangan. Tapi kita bangkit. Kita tidak malu. Bolehlah umur kita sudah 55 tahun ke atas. Tapi jiwa kita, cara kita berpikir mengikuti yang mungkin 40 ke bawah begitu. Yang hebat-hebat. Bisa sekali. Dan otak kita ini ternyata luar biasa sekali. Tidak ada batasnya. Yang membatasi adalah diri kita. Sehingga ada yang namanya mental block. Siapa yang ngeblok? Ya diri kita sendiri. Karena kita aktornya. Jadi jangan kemudian menyalahkan lingkungan. Jangan kemudian menyalahkan, gara-gara ini, gara-gara itu. Nggak bakal sampai. Karena hari ini adalah hari yang terbaik untuk kita. Untuk menambah ilmu. Enrich our knowledge. Tidak ada batas sama sekali. Asal kita mau bergabung dengan grup-grup yang ada. Maka di sanalah tempatnya ilmu. Bapak Ibu Mitra boleh bergabung dengan media saya. Banyak sekali. Dan boleh dilihat di sana. Bisa dikembangkan apapun yang ada. Karena 7.000 orang se-Indonesia. Dan bahkan berkembang. Saya berharap di tahun ini bisa 15.000. Nah, nanti di tahun depan lagi 30.000. Terus. Sehingga kemanfaatannya jauh lebih baik. Dan rata-rata di sana gratis, Mitra. Tidak ada bayar sama sekali. Kecuali mungkin yang pesan sertifikat. Itu ya ada memang fee-nya. Tapi nggak mahal. Yang mungkin mencari guru privat, ya, guru pribadi atau guru khusus bisa mungkin dengan nego-nego yang murah. Kan sekarang menggunakan aplikasi semuanya gitu. Nah, inilah hebatnya dengan adanya aplikasi yang saat ini sedang booming lah, sedang berkembang. Dan mungkin kalau toh tidak ada pandemi pun ini sudah berkembang seperti itu. Orang sudah tidak lagi harus ribut lari ke kantor, cukup dari rumah karena semua sudah menggunakan lain yang sama dan bisa di sana dilihat bekerja atau tidak karena kita punya alat gitu ya. Dan disitulah saat ini mudahnya hidup gitu. Nah, dunia ini sudah sempit sekali, bisa klik dalam waktu sekian detik kemana saja kita mau. Nah, ini hebatnya teknologi. Nah, kita harus mengikuti seperti itu, tidak bisa berdiam diri, tidak bisa membiarkan itu yang terjadi. Karena apa? Kalau kita tidak adaptasi, yang terjadi adalah kita akan ketinggalan jauh, kemudian kita akan dirinya akan bored, akan bosan. Diri kita ini akan ketinggalan ya. Kalau orang lari gitu, ketinggalan bagaimana ya? Ngah-ngah, terengah-ngah gitu. Ngejarnya itu terengah-ngah banget. Maka kita mengejar. Kita ngejar siapa aja yang udah bisa. Ya, bagaimana kok mereka bisa? Ya saya belajar gitu. Saya tanya sama mereka yang bisa gitu ya. Nah, ini hebatnya menjadi orang yang enrich the knowledge atau memperkaya pengetahuannya, memperkaya keilmuannya. Hasanah keilmuan tidak akan habis. Dan bahkan tadi saya katakan never too late to study. Tidak pernah terjadi terlambat untuk belajar. Tidak pernah terjadi tua untuk belajar. Karena sungguh bahwa justru kalau kita berhenti belajar, kita menjadi tua. Sekalipun saya muda, saya tua, saya muda, tapi saya berhenti belajar, berarti saya menjadi tua. Saya tua, terus belajar, berarti saya menjadi muda. Nah, kalau mitra hari ini, yang tentunya sudah 50 ke atas nih, mohon maaf, belajar dan belajar terus, membaca dan membaca terus, maka jadi muda. Dan pikirannya pun seperti pikiran-pikiran anak muda yang saat ini sedang ramai, sedang bicara tentang masalah revolusi industri 4.0 atau segalanya menggunakan internet. Dan yang terjadi, yang kita lihat ya, di jalan tol saja tuh di atas, ya, kalau di Jakarta sudah hampir tidak apa, karena sudah revolusi industri, sudah menggunakan internet semua, sudah uangnya itu electronic money. Besok mungkin terjadi tidak lagi uang kertas, semua bayar pakai elektronik. Gitu. Sekarang juga sudah terjadi kalau mungkin ke Alfamart atau ke Indomart bisa beli dengan electronic money. Nah, ini terjadi untuk kita semua dan kita harus mengikuti dan kita harus enrich the knowledge atau memperkaya
keilmuan kita, kehasanah keilmuan kita. Jangan sampai kita tidak menjadi orang yang tidak memperkaya keilmuan gitu. Dan hanya di sini aja gitu. Mudah-mudahan sampai kapanpun kita, sampai tua kita masih belajar. Bercita-citalah setinggi langit untuk pembelajaran kita. Jadi jangan sampai kita ini sudah tua, sudah nggak mampu. Tidak ada. Yang mengatakan tidak mampu adalah diri kita sendiri. Yang mengatakan tidak mampu adalah karena kita membatasi diri. Kita mengeblok diri. Hari ini kita buang bloknya. Saya nggak punya mental block. Yang ada adalah saya bisa explore. Saya luar biasa, saya bisa. Bahkan banyak kalau sudah S2, S3 di kampus, sudah pakai tongkat itu banyak. Sudah nggak bisa naik ke atas, naik pakai lift itu banyak. Karena apa? Masih ada semangat belajar. Sekalian fisiknya sudah lemah, tapi otaknya nggak akan lemah. Otaknya terus berjalan gitu. Nah, ini salah satu kehebatan kita ketika kita enrich the knowledge menjadi orang sukses. Untuk menjadi orang sukses adalah diantaranya kita menambah wawasan keilmuan kita. Nah, kemudian mitra, tadi ada S lagi yang terakhir nih. S. Say I am the winner. Wow, luar biasa ya. Katakan saya ini pemenangnya itu. Say I am the winner. Loh, kok bisa? Iya. Jangan sampai kita ini menjadi orang yang pecundang gitu ya. Tapi menjadi winner. Say I am the winner. Katakan setiap saatnya, saya pemenang. Saya orang hebat. Saya luar biasa. Bahkan tadi di awal mengatakan, saya ini orang sukses gitu. Orang sukses pasti the winner. Ini I am the winner. Ya, katakan saya ini the winnernya. Nah, kalau saya mengatakan saya the winner, berarti saya ada paling depan. Pemenang itu pasti yang paling depan. Satu ilustrasi nyata begini. Ada lomba lari. 3 orang ini berlari. Si A, si B, si C. Ketika si A lari paling cepat dan datang lebih dahulu, berarti winernya adalah si A. Si B winner, bisa jadi winner kedua. Si C mungkin winner ketiga gitu. Betul menjadi pemenang. Tapi yang nyata adalah ketika kita menjadi the first winner. Winner yang pertama adalah yang luar biasa. Jadilah orang yang the first winner. Jangan yang kedua, yang ketiga, atau yang keempat itu. Tapi yang the first. Gitu. Jadilah orang yang the first winner. Karena first winner adalah apa? I am. Adalah me. Adalah saya gitu. Saya ini the first winner. Jadi jangan kemudian kita lihat, kita sorak-sorak dengan orang yang menjadi pemenang. Sementara kita tidak menjadi pemenang. Mestinya kita malu. Mestinya malu betul. Ketika kita bersorak-sorak pada orang lain menjadi hebat. Sementara kita yang nggak hebat, malu sekali. Merasa hati saya itu bagaimana gitu. Ada beban yang sangat. Kita berteriak-teriak histeris kepada orang lain karena kehebatannya. Sementara kita tidak pernah berteriak pada dirinya sendiri. Padahal diri kita juga mampu sehebat itu. Kita hebat sekali seperti itu. Nah ini, katakan I am the winner. Say I am the winner. Sekali lagi, you katakan I am the winner. Saya pemenangnya. Jangan salah bahwa Anda semua adalah pemenang. Anda semua orang hebat. Anda semua hari ini bisa mendapatkan seperti apa yang Anda mau. Oleh karena itu, saya sering mengatakan, orang barat mengatakan, we are what we think. Kita ini apa yang kita pikirkan. Kalau kita pikirkan kita bisa, pasti bisa. Kalau kita pikirkan kita pemenang, pasti menang. Jadi tidak ada lagi yang mengatakan bahwa kita ini menjadi orang yang tidak hebat. Tidak ada. Kecuali diri kita yang mengatakan seperti itu. Dan kitalah yang pada akhirnya ternyata yang memblok kita menjadi orang yang tidak luar biasa. Kitalah yang pada akhirnya mengetahui bahwa kita ini kok jadi seperti ini saja gitu. Segini-gini aja gitu. Nah, we are the winner, inilah kata-kata terakhir dari kata sukses tadi. Kata sukses itu yang hebat sekali. Bahwa kata sukses itu menjadikan kita menjadi orang yang sukses. Atau ini inspirasi. Atau motivasi kita menjadi orang yang sukses. Dengan kata sukses tadi, insya Allah menjadi pembelajaran bahwa kita menjadi orang yang sukses. Yang pertama ada self-discipline, mitra. Kedisiplinan ini yang paling mungkin orang Indonesia itu. Boleh dikatakan yang kedisiplinannya sangat mungkin ya. Sangat kurang begitu. Tapi ya mungkin sebagian. Kalau saat ini sih saya sudah lihat orang-orang itu sudah komitmennya sangat tinggi sekali. Jadi udah merasakan bahwa betapa pentingnya mengatur sebuah waktu. Betapa pentingnya mengatur sebuah janji. Dan bahkan sudah membatasi janji-janjinya, kemudian akan berjanji dengan beberapa klien atau beberapa customers atau beberapa orang yang mungkin perlu ketemu hari ini. Nah, karena yakin sekali kalau mungkin zaman dulu mungkin ya, kita seenak-enak, tapi sekarang sudah betul-betul timingnya tepat. Dan itu
yang mestinya terus kita dengungkan pada diri kita bahwa kita adalah orang yang disiplin diri. Kita orang yang betul-betul ingin menjadi orang yang kesuksesannya besar. Ingin menjadi orang yang hari ini adalah kemanfaatannya lebih dibandingkan saya mungkin 10 tahun yang lalu. Saya mungkin 5 tahun yang lalu. Yang keduanya ada U tadi, ada upgrading our skill atau upgrading the skill. Terus mengasah kemampuan kita sehingga kita akan menjadi orang yang kemampuannya akan hebat, karena sungguh bahwa bisa plus latihan akan menjadi mahir. Dan yang dibutuhkan saat ini adalah kemahiran. Dan orang mahir itu segala-galanya. Orang mahir itu adalah orang yang betul-betul akan dibutuhkan oleh siapapun. Jadi bukan sekedar bisa. Tidak hanya saya bisa tapi saya mahir. Tidak hanya saya ini ya insya Allah saya bisa. Tapi sekarang mengatakan insya Allah saya mahir. Jadi apapun sekalipun satu tapi mahir. Kenapa? Kita sudah mempersiapkan diri dari bisa plus latihan. Itu kemahiran kita. Nah, kalau kita mahir tentu akan punya nilai tersendiri. Kalau kita mahir tentu akan menjadi sebuah nilai plus buat kita. Kalau kita mahir tentu akan menjadi sesuatu yang bisa membanggakan diri kita dalam kehidupan kita dan mendukung kehidupan kita. Kemudian dalam kata sukses ada K, ada keep on doing the best. Senantiasa terus istiqomah mengerjakan yang baik. Kita kerjakan yang baik-baik saja. Kita mulai yang baik-baik saja. Dalam kata cebol kemarin saya katakan bahwa B-nya adalah begin with good thing. Memulai dengan hal-hal baik. Memulai dengan kata-kata yang baik. Memulai dengan kebiasaan yang baik. Dan pada akhirnya akan menjadi karakter yang baik. Dan karakter kalau terus dilakukan akan menjadi peradaban yang baik. Dan itu adalah simbol kita. Kita orang-orang yang baik dan terus menegakkan kebaikan. Jadi bukan orang yang berbuat nakal atau orang yang culas atau curang, bahkan akhirnya menjadi pecundang gitu. Tidak. Kita ini orang-orang the winner. Dan bahkan tadi saya mengatakan I am the winner ya. Yang terakhir itu say I am the winner, saya itu adalah pemenangnya. Nah, kemudian ada lagi setelah kata sukses kan K ada S lagi. S yang kedua adalah success speak ya, atau success speak adalah bicara sukses. Jadi kita itu tidak tabu mengatakan saya sukses. Kenapa? Insya Allah di situ syukurnya. Jadi kalau saya mengerjakan ini sukses, saya katakan saya sukses. Mengerjakan ini sukses, saya katakan saya sukses. Saya bertemu dengan teman saya sukses. Saya bersalaman dengan teman saya, Anda beruntung salaman dengan orang sukses. Terus begitu. Jadi sukses speak itu artinya kita terus mengatakan bahwa kita menjadi orang yang sukses. Nah, itu kata sukses ya. Ada E tadi ada S, kemudian yang terakhir sekali adalah say I am the winner. Itu. Setelah kata sukses itu tidak hal yang tabu saat ini, bukan hal yang aneh gitu, tapi sukses itu adalah sebuah kebutuhan. Kemudian terakhir tadi E ya, E-nya adalah enrich the knowledge. Enrich the knowledge itu artinya memperkaya pengetahuan kita. Terus kita belajar dan belajar, tidak ada berhentinya. Sampai kapanpun kita belajar, sampai kita meninggal kita masih belajar gitu. Jadi enrich our knowledge. Dan yang terakhir adalah say I am the winner. Katakan saya ini pemenangnya. Saya orang luar biasa. Dalam kehidupan saya selalu menjadi pemenang dan saya adalah orang paling depan. Jadi kita ini kalau bisa itu di mana kita berada kita bisa mempengaruhi. Tidak dipengaruhi tapi mempengaruhi. Bisa mewarnai lah gitu. Tidak diwarnai tapi kita mewarnai. Ketika kita berkelompok dengan orang itu kita bisa mewarnai. Ketika kita berada di mana kita bisa dipilih menjadi ini yang cocok untuk kita semua ini. Jadi saling mengisi. Dan ketika itu terjadi berarti kita sudah menjadi we are the winner. Atau I am the winner. Atau say I am the winner. Yang terakhir adalah kata sukses. S-nya adalah say I am the winner. Kita adalah pemenangnya. Mitra, demikian bagi-bagi kita di pekan ini. Selasa di Juli tanggal 28, 2020. Alhamdulillah sudah sama-sama belajar di QLM, Quality Life Management. Insya Allah kita ketemu lagi di Selasa depan. Dengan tema-tema yang sangat-sangat erat kaitannya dengan kehidupan kita. Sehingga kita hidupnya akan menjadi kualitas. Pasti kita ingin menjadi orang yang kedepannya lebih berkualitas dan berkualitas. Kurang lebihnya mohon maaf. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.